Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haninda Rida Puspitasari dari kelas Perbankan Syariah B dengan NIM 4021900047. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil laporan kuantitatif yang berjudul pengaruh lokasi dan pengetahuan nasabah terhadap minat menabung pada Bank Syariah KC Madiun. Berikut adalah penjelasan. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitiannya. Yang pertama, rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah penelitian. Untuk menentukan apa judul yang akan dibahas, yaitu pengaruh lokasi dan pengetahuan terhadap minat menabung pada BRI Syariah KC Madiun. Menggunakan lokasi penelitian dengan tujuan untuk melakukan pendekatan. Terus yang ketiga, menentukan konsep dan mengalihpustakakan teori tentang lokasi, pengetahuan, dan minat menabung. Yang keempat, pengambilan sampel, yaitu seluruh nasabah BRI Syariah KC Madiun. Yang kelima, melakukan observasi. Yang keenam, pembuatan kuesioner, dan ketujuh, pakai pengerjaan lapangan atau wawancara dan analisis data. Dan ke-10, pengelaporan merupakan hasil dari ringkasan yang akan diteliti. Yang kedua, variabel penelitian. Pada dasarnya segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal-hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadikan sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel independen yang pertama, variabel bebas. Lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan. Faktor penelitian dalam pengembangan suatu usaha adalah di perkotaan dengan cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi ke tujuan. Yang kedua itu ada variabel bebas. Nah, variabel bebas itu pengetahuan nasabah. Pengetahuan nasabah itu sendiri adalah untuk mengetahui hal keadaan dimanapun berada. Pengetahuan waktu muncul biasanya ketika seseorang menggunakan akal pikirannya. Selanjutnya adalah variabel
terikat atau variabel yang merupakan dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel independen adalah minat menabung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi yang ada di dalam pengetahuan dan minat yang ada pada proposal yang saya buat. Untuk populasinya sendiri itu wilayahnya generalis yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tersebut yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari. Kemudian ditarik kesimpulannya, data penelitian ini menjadi populasi. Populasi adalah seluruh nasabah BRI KJ Madiun selama 5 bulan sejumlah 103.203 nasabah. Penelitian ini menggunakan metode probability sampling dengan cara simple random sampling. Yang kedua adalah sampel. Sampel itu sendiri dapat diketahui bahwa objek atau subjek penelitian yang dipilih guna mewakili keseluruhan dari populasi dalam kesimpulan yang dihasilkan nanti merupakan kesimpulan dari populasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber dan data yang saya ambil pada penelitian yang saya buat. Dalam penelitian yang digunakan itu saya menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Terus untuk penjelasan data itu kesimpulan yang atau bukti-bukti yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Ada faktanya, empirik dikumpulkan untuk penelitian kepentingan memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian, data dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan. Yang pertama, ada data primer. Data primer itu menjelaskan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber-sumber datanya. Disebut dengan data asli. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data primer seperti contohnya observasi, wawancara, dan terfokus diskusi. Yang kedua ada data sekunder. Nah, data sekunder itu sendiri data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, dari seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu merupakan suatu kegiatan yang ada pada penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data
yang diperlukan. Nah, dalam suatu penelitian pengumpulan data perlu diperhatikan agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya, instrumen penelitian itu adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian dapat digunakan agar bekerja lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam artian cermat, lengkap, dan sistematik, sehingga lebih mudah dikelola. Pada prinsipnya, instrumen penelitian digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang akan diamati. Untuk uji validitas yang digunakan, itu mengungkapkan apakah metode penelitian tersebut sahih atau tidak. Analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa cermat suatu teks melakukan fungsi ukur atau telah benar-benar dapat mencerminkan variabel yang diukur. Kriterianya untuk mengukur valid tidaknya suatu butiran pertanyaan dan membandingkan R hitung dan R tabel. Suatu kuesioner yang dikatakan valid apabila R tabel lebih besar dari R hitung. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam uji coba 30 responden, maka R tabel yang digunakan adalah 0,31 nilai R produk momen. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Setelah dilakukannya validitas dan semua item sudah valid, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliabilitas jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengolahan dan uji analisis data yang saya buat. Yang pertama, adanya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kesahihan nilai parameter yang dihasilkan oleh model yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, adanya normalitas. Uji normalitas untuk menguji apakah ada model regresi variabel terikat dan variabel bebas. Keduanya memiliki distribusi normal atau didistribusikan normal. Yang kedua, B. Uji heterogenitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jadi, jika pengamatan satu dengan yang lain tetap, maka disebut dengan homogenitas, dan jika berada disebut heterogenitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Jenis ini yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi dan uji Durbin-Watson dalam pengambilan keputusan pada asumsi Yang keempat adalah uji multikolirenitas adalah yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu model regresi ditentukan adanya kolerasi antara variabel independen jika nilai toleransi
lebih dari 0,1, maka nilai FI kurang dari 10, variabelnya lolos. Yang kedua, regresi linear sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mencari pola hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y-nya variabel terikat, X-nya variabel bebas. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.